Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Pembahasan berikutnya kita akan membahas al-adillah minas sunnah, dalil-dalil dari as-sunnah yang menetapkan siksa kubur. Dalil-dalil dari Al-Quran sudah kita bahas. Berikutnya muallif hafizahullahu ta'ala akan membahas tentang dalil-dalil as-sunnah yang menetapkan tentang siksa kubur. Yang pertama, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, "Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah." Sesungguhnya kata Nabi, penghuni kedua kubur ini tengah disiksa. Keduanya disiksa bukanlah lantaran perkara besar. Salah satunya disiksa lantaran tidak bersuci dari kencing. Sedangkan yang lain disiksa karena dia senang berbuat namimah. Jadi dia berjalan di tengah-tengah manusia untuk mengadu domba. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pelapah kurma dan Nabi pun membelahnya menjadi dua. Kemudian Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Semoga siksa keduanya diringankan oleh Allah selama kedua pelapah kurma ini belum kering. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat Abdullah bin Abbas ini kita memahami bahwa ternyata perkara yang sebagian manusia meremehkannya ini menjadi sabab siksa kubur, menjadi penyebab orang itu disiksa di kuburannya. Yang pertama, orang yang tidak beres dalam urusan istinja, dalam urusan najis. Orang yang tidak istibra, ya, saat dia buang air kecil, tidak bersuci atau tidak mengikuti tuntunan Nabi terkait dengan buang air kecil. Ini sering diremehkan oleh sebagian manusia. Kemudian yang kedua, yamshi bin namimah. Senang berbuat namimah, mengadu domba di antara manusia. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya, terkadang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, namimah itu menjadi pekerjaan yang bayarannya gede, gitu ya. Ada istilah manajemen konflik, ya, dibuat orang itu berkonflik. Nah, ini kan adu domba. Ya, untuk mengalihkan isu, satu isu tertentu dibuatlah isu yang lain, dijadikan orang itu berkonflik. Kemudian akhirnya semua
fokus manusia tertuju ke situ. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, an-namimah ini termasuk sabab orang itu mendapatkan siksa kubur. Maka dari hadis ini jelaslah bahwa siksa kubur itu hak, benar adanya. Ya, ketika Nabi SAW menjelaskan dua perkara ini, berarti ya siksa kubur itu hak, benar adanya. Berikutnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah SAW berada di sebuah kebun milik Bani Najjar. Saat itu beliau sedang berada di atas punggung dari bighalnya. Ya, bighal itu peranakan atau hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Kuda biasanya lebih tinggi, lebih besar, lebih gagah. Ya, kemudian ada keledai. Ada keledai yang biasanya lebih kecil, tidak lebih gagah dari kuda, tapi dia mirip. Baik para jamaah. Nah, ketika ini dikawinkan kuda dengan himar, maka anaknya itu, keturunannya itu disebut dengan bighal. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bighal ini peranakan antara kuda dengan himar. Nah, postur tubuhnya itu lebih besar daripada himar. Ya, namun dia lebih kecil daripada kuda, di tengah-tengah. Jadi Zaid bin Thabit menyampaikan Rasulullah SAW berada di sebuah kebun milik Bani An-Najjar. Saat itu beliau sedang berada di atas punggung dari bighalnya. Sedangkan kami saat itu bersama beliau. Tiba-tiba bighalnya itu melonjak-lonjak dan hampir membuat beliau itu terlempar. Ternyata di tempat itu terdapat 6 atau 5 atau 4 kuburan. Maka kemudian Nabi bertanya, siapa yang tahu tentang penghuni kubur ini? Seorang menjawab, aku ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya lagi, kapan mereka itu meninggal? Orang itu menjawab, mereka meninggal dalam kemusyrikan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang itu disiksa di dalam kubur. Sekiranya kalian tidak akan lari ketakutan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti yang aku dengar sekarang ini. Sesudah itu beliau menghadapkan wajah ke arah kami dan beliau bersabda, ta'awwadhu billah min adzabin nar. Ta'awwadhu billah min adzabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka. Baik para jamaah, tentu Nabi SAW ya beliau mengetahui bahwa penghuni kubur itu mendapatkan siksa di dalam kuburnya bukanlah karena beliau mengetahui dengan sendirinya. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan tersebut. Artinya bukanlah karena Nabi SAW mengerti perkara gaib. Namun itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya supaya menjadi pelajaran ya bagi umatnya. Baik, selanjutnya kemudian mereka berdoa. Ya, ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat yang bersama beliau supaya berlindung dari siksa api neraka, maka para sahabat langsung mempraktekannya. Kami pun berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian Nabi bersabda lagi. Kata Nabi SAW, ta'awwadhu billah min azabil qabri. Berlindunglah kalian dari siksa kubur. Mereka kemudian berdoa. Kami pun akhirnya berlindung kepada Allah dari siksa kubur.
Kemudian beliau bersabda lagi, ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kata Nabi kepada mereka, berlindunglah kalian dari segala macam fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Mereka kemudian berdoa, kami pun berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan juga fitnah yang tersembunyi. Nabi bersabda lagi, ta'awwadhu min fitnatid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Maka mereka lantas berdoa, kami berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim ya secara ringkas. Dari sini jelas ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian beliau mendapati gelagat yang tidak baik dari bighalnya, yang ternyata bighalnya itu melewati beberapa kuburan yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penghuni kubur itu disiksa di alam kuburnya. Dan ternyata setelah mendapatkan informasinya, mereka itu mati di atas kesyirikan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya dosa-dosa itu menjadi sabab orang disiksa di alam kuburnya. Lebih-lebih lagi dosa syirik. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi, diperkuat lagi terkait dengan pembahasan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada para sahabat ya supaya mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Nah, ini semua menunjukkan bahwa azab kubur itu adalah hak. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat juga kepada umatnya untuk berlindung dari fitnah kubur kalau kemudian fitnah kubur itu tidak ada. Berlindung dari azab kubur ya kalau kemudian azab kubur itu tidak ada. Ini tentu mustahil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tashahhudil akhir, falyata'awwadz billah min arba', min adzabin nar, wa min fitnatil qabri, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal." Ketika salah seorang dari kalian selesai mengucapkan tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi saat kita berada di tasyahud akhir. Ya, selesai membaca doa tasyahud akhir, innaka hamidum majid, maka disunahkan kita menambah atau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi di sini. Nah, di antaranya adalah doa ini. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama min adzabi an-nar, ya dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua wa min fitnatil qabri. Kemudian dari fitnah kubur, wa min adzabil qabri, kemudian dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, kemudian dari fitnah ad-dajjal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagaimana hadis sebelumnya, gitu ya. Sama-sama menunjukkan bahwa azab kubur itu hak, benar adanya. Tidak mungkin Nabi mengajari kita doa berlindung dari azab kubur kalau kemudian azab kubur itu tidak ada. Ini mustahil. Baik, para jamaah. Karena Nabi SAW juga mempraktekannya. Beliau juga mengamalkannya. Kemudian diajarkan kepada umatnya. Ini semua menunjukkan bahwa azabul qabri haqqun.
Berikutnya hadis-hadis tentang pertanyaan kubur. Di pembahasan sebelumnya juga pernah kita sampaikan hadis yang sangat panjang dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Baik, para jamaah. Di antara hadis-hadis tentang pertanyaan kubur, di antaranya adalah hadis Qatadah yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ketika mayit dibaringkan di kuburnya dan telah ditinggalkan oleh teman-temannya, maka sungguh ia mendengar suara sandal mereka. Mereka mendengar, yakni mayit ini mendengar suara sandal para pengantarnya. Kemudian ia didatangi oleh dua malaikat. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya. Kemudian bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang mukmin dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu malaikat itu berkata, lihatlah tempatmu yang semula dari neraka sekarang telah diganti oleh Allah dengan tempat dari surga. Unzur maq'adaka minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihat tempatmu yang semula dari neraka sekarang telah diganti oleh Allah dengan tempat di surga. Artinya berarti dengan jawaban tadi dia lulus dari pertanyaan tersebut. Qatadah kemudian berkata, dituturkan kepada kami bahwa orang beriman ini diberi kelapangan di alam kuburnya seluas 70 zira, 70 hasta, dan dipenuhi dengan hijau-hijauan sampai nanti datangnya kiamat. Ya, dari penggalan hadis ini menunjukkan kepada kita isbat ya tentang ya nikmatul qabri. Penetapan tentang adanya nikmat kubur, ya bahwa nikmat kubur itu hak, benar adanya. Lalu ia kembali kepada hadis Anas. Qatadah menyampaikan, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, keduanya berkata, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Jadi orang munafik, orang kafir ketika ditanya, ketika difitnah ya di dalam kuburnya, ya pertanyaan malaikat itu ada 3 ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Nah di sini langsung dicantumkan pertanyaan tentang wa man nabiyyuka wa manir rajul alladzi bu'itsa fikum. Ya siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika ditanya pertanyaan ini, maka dia menjawab, haha la adri. Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Kemudian kedua malaikat itu berkata, engkau tidak mengetahui dan tidak mau membaca. Lalu dipukullah dia dengan palu dari besi di antara kedua telinganya. Nah, ini berarti penetapan adanya siksa kubur. Maka dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh makhluk yang berada di atasnya, kecuali tsaqalain,
yakni jin dan manusia. Hadis ini juga sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, juga terdapat di Musnad Imam Ahmad. Taib para jamaah, ya dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir serta apa yang terjadi setelahnya, ya semuanya menunjukkan tentang penetapan adanya nikmat kubur dan tentang adanya azab kubur. Kemudian berikutnya diceritakan dari Barra bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika seorang muslim ditanya di dalam kuburnya, kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang hak selain daripada Allah. Dia pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka kemudian Allah berfirman, maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 27. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan qaul ats-tsabit, dengan ucapan yang teguh. Di mana itu? Pertama di kehidupan dunianya, kemudian di kehidupan akhirat. Wa yudhillullah, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang beriman dikokohkan, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di kehidupan akhirat pun demikian. Dan kita sama-sama tahu pintu gerbang akhirat adalah alam kubur. Maka dia dikokohkan dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya adalah saat dia ditanya, difitnah di alam kuburnya dengan 3 pertanyaan, Allah kokohkan dia untuk bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Di kehidupan akhirat juga demikian. Ya, Allah kokohkan dia untuk kemudian melewati segala macam hambatan dan rintangan di kehidupan akhiratnya. Ya, sampai kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, di dalam lafal yang lain juga disebutkan ayat ini turun tentang siksa kubur. Dikatakan kepadanya, siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, Allah. Rabbku adalah Allah dan Muhammad adalah nabiku. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi qaul tsabit ya bagi orang yang meninggal dunia adalah kemampuan dia, kemudahan yang Allah berikan kepadanya untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Nah, itu yang disebut dengan qaulus tsabit. Kemudian di antara hal yang patut diketahui bahwa siksa kubur merupakan siksa barzakh. Ini nama lain ya, nama lain dari alam kubur itu adalah alam barzakh. Berarti nama lain dari nikmat kubur ya nikmat barzakh. Nama lain dari azab kubur adalah azab barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ayat tentang penyesalan. Penyesalan orang-orang yang didatangi malakatul maut saat dia hendak meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, di antara penyesalannya adalah dia ingin kembali ke alam dunia. Maksudnya ingin ditangguhkan kematiannya. Untuk apa? La'alli a'malu salihan. Ya, supaya aku berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan. Kalla, maka Allah membantahnya, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja.
dan di hadapan mereka itu ada dinding barzakh. Di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding sampai hari ketika mereka dibangkitkan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dikatakan barzakh yang artinya pemisah, ya benteng, dia dinding pemisah. Ya dikatakan barzakh karena alam kubur itu memisahkan antara dunia dan akhirat. Ya. Makanya perjalanan manusia setelah di alam dunia, manusia akan masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itulah ya alam pemisah antara dunia dan akhirat. Setiap orang yang meninggal maka dia mendapatkan siksa. Setiap orang yang meninggal yang berhak mendapatkan siksa, ya, maka dia mendapatkan siksa yang memang menjadi bagian yang mesti dia terima. Nas'alullah as-salamah. Nah, ini poin penting ya, pelajaran bahwa orang yang meninggal dunia dan dia berhak mendapatkan siksa, maka dia mesti mendapatkan siksaan tersebut. Entah badannya itu dikubur ataukah tidak. Jika seorang itu mati dimakan binatang buas, mati terbakar sehingga menjadi debu, lalu dihembus oleh angin tanpa sisa, atau dia mati tenggelam di laut, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siksa kubur tetap akan menimpa jasad juga ruhnya, seperti ketika dia dikuburkan di kuburan. Ini ya. Jadi siksa kubur itu akan menimpa siapapun yang mati. Matinya dengan cara apapun. Ya tidak mesti matinya itu dengan cara dikubur. Ada yang dimakan buas, dimakan binatang buas, habis ya jasadnya masuk ke dalam perut binatang buas. Taib, dapat siksa enggak kalau memang dia ini orang yang durhaka? Dapat. Begitu ya. Walaupun tidak dikubur di tanah. Ada yang tenggelam, hilang, mati dia. Ya, atau ada yang dibakar, ya seperti sebagian agama gitu ya di luar Islam, ya ketika orang itu mati dia bakar. Ya dibakar. Ada ritual apa itu? Kalau orang Hindu ngaben ya, atau ngaben. Di India juga demikian. Atau sebagian agama yang kemudian ada yang dibakar manual, ada yang dimasukin kremasi ya. Dikremasi. Nanti keluarnya tinggal abunya. Nanti abunya ada yang mungkin ditanam, ada yang dibuang di laut, di sungai. Barakallahu fikum. Nah, jangan menganggap bahwa kalau sudah musnah berarti enggak akan dapat siksa. Tidak. Kalau orang itu berhak mendapatkan siksa di alam kuburnya, maka dia tetap akan disiksa. Ya, bagaimanapun dia ya keadaannya saat meninggal dunia. Kalau dia orang soleh juga sama. Kalau dia orang soleh juga sama, walaupun tidak dikubur di tanah. Ada orang soleh misalkan wafat dengan keadaan dia tenggelam sampai hilang mungkin jasadnya dimakan oleh ikan atau mungkin hilang begitu saja habis di dasar lautan. Tetap kalau dia soleh mendapatkan nikmat kubur. Atau orang soleh mati terbakar, ya sampai kemudian jadi abu, dihembus angin, hilang. Maka kalau dia berhak mendapatkan nikmat kubur, dia akan tetap merasakan nikmat kubur itu. Barakallahu fikum. Demikian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Di poin pembahasan berikutnya kita akan membahas hadis-hadis
yang menerangkan bentuk-bentuk siksa kubur. Ya, modelnya kayak apa saja siksa kubur itu. Nanti ada hadis yang panjang yang beliau nukilkan di sini yang terdapat di Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Karena hadisnya panjang, nanti kita lanjutkan saja di kesempatan berikutnya biidznillah. Taib, ya, jadi seorang muslim mesti bercita-cita husnul khatimah, itu ya. Jadi itu cita-cita yang sangat besar bagi seorang muslim. Kemudian juga wafat dalam keadaan terbaik. Tentu itu keinginan setiap muslim. Meninggal dengan normal begitu ya. Dengan meninggal tenggelam, meninggal terbakar, meninggal dimakan binatang buas. Tentu kalau kita disuruh milih yang mana? Meninggal secara wajar, kan begitu ya. Meninggal secara wajar. Itu tentu harapan setiap muslim. Dia wafat husnul khatimah, kemudian meninggalnya pun meninggal yang wajar. Ya, kalau disuruh milih, mau nggak matinya dengan tenggelam? Tentu nggak mau kan gitu. Ya, walaupun sama saja ujung-ujungnya. Kalau memang dia durhaka, ya tetap dapat azab kubur. Kalau memang dia soleh, tetap dapat nikmat kubur. Namun kalau boleh memilih kan, tentu orang akan ingin memilih wafat itu yang wajar, begitu ya. Wafat di pembaringan, dikubur di tanah, begitu kan? Baik para jamaah, ya tentu itu semua kuasa Allah. Tidak ada yang tahu bagaimana cara kita mati. Dalam keadaan apa kita itu mati. Namun seorang muslim, dia berdoa kepada Allah, meminta husnul khatimah. Kemudian juga dia berlindung kepada Allah dari cara-cara mati yang mengenaskan. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, pernah kita bahas ya doa ini kalau tidak salah. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadam ya wal gharaq wal hariq wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitan indal maut wa a'udzubika an amut fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amut ladighan. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, kita berlindung kepada Allah ya dari beberapa perkara, yakni keadaan-keadaan kematian yang mengenaskan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari taraddi. Ya, taraddi itu mati terjatuh. Ngeri kan? Mati terjatuh. Jatuh dari tingkat sekian bangunan tinggi. Taib para jamaah. Itu taraddi. Kemudian wal hadam, mati karena tertimpa reruntuhan. Tertimpa reruntuhan. Ada orang mati ketiban beton bangunan, ya, karena gempa bumi misalkan. Mati karena tertimpa pohon tumbang yang sangat besar. Mati tertimpa urukan tanah longsor, gitu ya. Ini mati yang mengenaskan. Wal gharaq, mati karena tenggelam. Mati karena tenggelam. Ya, kita pernah tenggelam di kolam renang saja ngeri rasanya. Bagaimana kalau tenggelamnya sampai mati? Wal hariq, mati terbakar, terpanggang api. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari campur tangan setan ketika akan meninggal dunia. Karena orang itu kalau meninggal dunia, ya, setan itu ngeroyok kita. Begitu ya. Dia akan manggil teman-temannya. Kesini kalian. Kalau kalian menyia-nyiakan kesempatan ini, kalian tidak akan pernah bisa lagi menggoda orang ini selama-lamanya. Kenapa? Karena orang ini mau mati. Orang kalau sudah mati kan sudah selesai. Tidak bisa digoda-goda lagi orang mati. Ya. Karena sudah selesai urusannya di dunia. Setan itu hanya akan menggoda orang-orang yang masih hidup. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari campur tangan syaitan saat kita
akan meninggal dunia. Kemudian aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari meninggal dalam keadaan mudbira, ya. Yakni berpaling saat kita berada di medan perang fi sabilillah. Karena itu berarti pengkhianatan. Kita berkhianat. Taib. Kemudian aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari meninggal karena tersengat ya binatang yang beracun. Ya, misalkan dipatok ular berbisa begitu ya, atau kena bisa dari binatang buas. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Itu diantara doa yang juga selayaknya kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah mati husnul khatimah, kemudian dengan cara yang wajar saja. Makanya kita berlindung dari keadaan-keadaan meninggal yang mengerikan. Minat taraddi wal hadam wal gharaq wal harik. Kemudian mati ya mudbiran dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati dalam keadaan tersengat atau terkena racun bisa binatang buas. Barakallahu fikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.